وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di antara yang sering terjadi atau sering menjadi penyebab umat Islam mengultuskan orang-orang saleh adalah melahirkan suatu tradisi dan kebiasaan syaddur rihal ila quburi al-anbiya'i was-salihin, yaitu melakukan wisata religi, melakukan suatu perjalanan ke kuburan para nabi dan orang-orang saleh. Pada asalnya ziarah kubur itu dianjurkan. Ya, tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa kita melarang orang ziarah kubur. Dan ada kadang-kadang dibuatkan semacam perbedaan antara ahli sunnah dengan wahabi katanya. Wahabi itu melarang ziarah kubur. Kalau ahli sunnah gandrung ziarah kubur. Tidak. Alhamdulillah, ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya bukan melarang ziarah kubur, bahkan menganjurkan. Cuman harus dibedakan ziarah kubur yang disyariatkan dan ziarah kubur yang dilarang. Ma'asyal kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun ziarah kubur dibolehkan ya dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan ijma'nya kaum muslimin. Tapi dengan tujuan adalah tazkir al-zikrul maut, mengingatkan kita pada kematian. Dan untuk mendoakan orang yang di kuburan itu. Dalam hadis yang sudah kita sebutkan sebelumnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ista'zantu Rabbi an astaghfira li ummi." Saya minta izin kepada Rabbku untuk minta ampun buat ibuku. Falam ya'zanli, tapi dia tidak mengizinkan. Tidak diizinkan untuk mintakan ampunan untuk orang tua ibunya. Wasta'zantuhu an azura qabraha fa'azina li. Lalu saya minta izin untuk ziarah ke kuburannya, maka diizinkannya. Fazurul qubur, maka ziarahlah ke kuburan, fa innaha tuzakkirul maut, karena dia mengingatkan pada kematian. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah pula yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur. Wala taj'alu qabri ida. Dan jangan pula kalian menjadikan kuburanku idan, tempat berhari raya, yakni berkumpul-kumpul. Wasallu alayya. Kalau tujuan sekalian untuk bersalawat, ucapkanlah salawat kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dia tidak perlu berpusu-pusu ke kuburan Nabi. Tahu berpusu-pusu? Tidak tahu. Berdesak-desakan, bergelombor-gelombor ke kuburan Nabi SAW. Kalau tujuannya selawat, selawat itu sampai ke Nabi dimanapun kita berada. Fal hadithul awal, hadis yang pertama membolehkan ziarah kubur. Setelah sebelumnya dilarang. Untuk apa? Saddan li zara'i syirk. Untuk mencegah jalan menuju kesyirikan. Karena orang jahiliyah dulu suka mengultuskan kuburan, sehingga mereka akhirnya mengultuskan orangnya, sampai-sampai mereka menyekutukan Allah dengan hal tersebut. Ya, jadi tidak semua ziarah kubur langsung syirik, tidak. Ini kan salah paham lagi kan.
Ya, semua orang ziarah kubur langsung dihukum syirik, keliru. Yang dihukum syirik itu adalah yang ziarah kubur untuk minta kepada orang yang dikubur. Adapun ziarah kubur dengan niat berdoa hanya kepada Allah, tapi merasa di situ makbul doanya, ini tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya. Kalau tidak ada sunnah berarti non sunnah. Ya, kalau tidak ada sunnahnya berarti non sunnah gitu. Karena tidak disebutkan bahwa doa mustajab dekat kuburan. Tidak ada disebutkan dalam sunnah doa mustajab dekat kuburan. Oleh sebab itu menganggap dia mustajab tanpa dalil, tanpa sunnah berarti non sunnah. Tapi tidak dihukum syirik karena dia tidak berdoa kepada orang yang dikubur itu. Tapi orang jahiliyah dulu tidak, mereka berdoa kepada orang yang dikubur itu, maka dilarang di awal-awal oleh Rasulullah SAW untuk ziarah kubur di awal-awal. Walamma istahkamat tauhid fi qulubihim, setelah tauhid kokoh dalam hati mereka, wa tamakkana minhal iman, dan iman sudah menguasai hati-hati itu, ajazah syari', baru dibolehkan. Ala wajib tazkir, tentu saja dengan tujuan mengingatkan, wal idha wal ibrah, dan mengambil pelajaran serta ibrah. Kama huwa zahiru min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang jelas dari perkataan Nabi, fa innaha tuzakkirul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Wa amma ala wajhi at-ta'lihi wat ta'zim wal intiqad fil maqbur, kalau tujuannya untuk mengultuskan dan ta'zim dan berkeyakinan tertentu pada orang yang dikubur, fahadha munafin lil hadis tsani, ini bertentangan karena hadis yang kedua tadi, yaitu melarang kita menjadikannya sebagai tempat berkumpul. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Abu Daud dari Jalan Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah, qatalallahu al-yahuda wan nasara, Allah memerangi orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat-tempat ibadah. Mereka kan tidak buat masjid di situ kan? Yahudi bikin masjid ya? Enggak. Tapi disebut masjid karena masjid itu tempat sujud. Dan artinya setiap di tempat ibadah disebut masjid. Nah, wa qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Orang yang memerintah pada waktu itu mengatakan, kami akan benar-benar buat di atas kahfi itu, di atas Ashabul Kahfi itu tempat ibadah. Sebab mereka menganggap tempat itu keramat. Tempat itu keramat menurut mereka. Padahal tidak ada dalilnya sama sekali. Kemudian laknatullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat-tempat ibadah. Yuhadziru ma sana'u. Nabi melarang orang melakukan itu. Dan sudah bahas juga ini kemarin. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Kemudian dinukil dari Imam Malik rahimahullah seperti yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam Asy-Syifa, kemudian juga Muqtadha Naqli dari Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Al-Qadhi Iyad 544? Wa kariha Malikun ayyuqal zurna qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadhi Iyad mengatakan tidak disukai mengatakan kami ziarah ke kuburan
Nabi SAW. Maksudnya kalau sengaja berangkat menuju kuburan Nabi. Baik, bukan maknanya kalau udah sampai di sana tidak boleh ziarah kuburan Nabi, bukan itu. Ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah orang datang ke Madinah dengan tujuan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim menukil dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa akrahu, Imam Syafi'i berkata, wa akrahu ay yu'azzama makhluqun hatta yuj'ala qabruhu masjidan makhafatal fitnati alaihi. Saya tidak menyukai atau saya membenci ditakzimnya makhluk sampai kuburannya dijadikan tempat ibadah. Makhafatal fitnati alaihi, karena takut fitnah terhadapnya. Wa ala man ba'dahu minan nas, dan orang-orang yang datang setelahnya. Ini nukilan Imam Muslim dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun yang sebaliknya seperti yang dikatakan oleh Khatib di dalam kitab Tarikh Baghdad dari Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya beliau setiap hari pergi ke kuburan Abu Hanifah bertabarruk. Ini bertentangan dengan nukilan yang sahih dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di samping memang jalan riwayatnya dari orang-orang dusta, dari orang-orang pendusta. Oleh sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan tidak boleh mengultuskan makhluk sampai kuburannya dijadikan tempat ibadah. Bukankah tabarruk itu ibadah? Maka ini bertentangan dengan nukilan yang dinukil dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang sahih seperti disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim.